Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas kecerdasan buatan. Pada minggu kali ini kita akan bahas tentang permainan atau game. Nah, game yang menjadi contoh penelitian AI atau kecerdasan buatan yang paling awal adalah game catur. Nah, mekanisme pembuatan game catur ini dimunculkan oleh Claude Shannon pada tahun 1950. Kemudian Alan Turing mendeskripsikan program catur tetapi tidak pernah merancang game catur ini seperti apa. Kemudian pada tahun 1960, Arthur Samuel membuat program catur tersebut. Lalu pada tahun 1957, Herbert Simon dan Allen Newell memprediksi bahwa komputer dapat mengalahkan manusia dalam kurun waktu 10 tahun dalam permainan catur ini. Nah, lalu sesuai prediksi, pada tahun 1967, program McHack dapat mengalahkan manusia. Ini adalah deskripsi dari pemain catur profesional yang bernama Garry Kasparov dibandingkan dengan AI atau kecerdasan buatan, yaitu Deep Blue. Bisa dilihat sendiri ya, ini deskripsi nama, tinggi badan, dan lain-lain. Ini adalah Garry Kasparov. Nah, Garry Kasparov ini adalah Grandmaster pecatur utama dunia. Dan ini mungkin menjadi manusia yang paling tangguh dalam bermain catur. Jadi dia sudah sangat profesional dan banyak memenangkan pertandingan catur di seluruh dunia. Selain game catur, game yang diteliti pada AI atau kecerdasan buatan adalah checkers, yang mana di Indonesia sering disebut dengan game dam-daman. Game ini pertama kali ditulis oleh Arthur Samuel pada tahun 1952. Jonathan Sever dan teman-temannya mengembangkan game checker ini menjadi Chinook. Chinook ini menggunakan pencarian alpha beta pruning yang mana akan kita pelajari juga pada video kali ini, dan menggunakan basis data untuk menyimpan permainan terakhir yang paling sempurna. Nah, game Chinook ini tadi yang dikembangkan oleh Jonathan Sever dan teman-temannya pernah dimainkan dengan seorang guru matematika yang sangat profesional dalam bermain ini, yaitu selama 42 tahun dia bermain hanya kalah 3 kali dalam permainan checkers ini yang bernama Marion Tinsley. Masuk pada bagian hubungan kecerdasan buatan dan permainan. Nah, permainan ini dalam kecerdasan buatan itu sebenarnya tidaklah benar-benar cerdas, karena permainan ini biasanya merupakan set instruksi kompleks yang dimasukkan ke program yang sudah memprediksi kecerdasan pemakainya. Aspek kecerdasan buatan yang lain dalam kebanyakan permainan adalah pencarian lintasan atau rute yang membuat permainan ini seolah-olah menjadi cerdas. Oke, kemudian kita masuk pada contoh pencarian, itu kayak pohon pencarian pada game tic-tac-toe. Ini ada 2 layer, yaitu layer max sama layer min ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada layer max sama layer min. Max itu artinya bagian kita, yaitu pilihan kita untuk memaksimalkan value kita atau membuat kita semakin dekat menuju kemenangan. Dan min itu adalah bagian saat musuh berjalan atau turn-nya musuh, yang artinya minimal bagi kita. Kenapa minimal? Artinya kan ketika kita berusaha untuk menang, musuh juga berusaha untuk menang tuh. Nah, ketika musuh berusaha untuk menang, dia akan memilih step-step atau memilih rules atau aturan yang akan meminimalkan atau menghentikan kita untuk menang, sehingga disebut min layer gitu. Kita lihat contoh. Pada max layer pada saat pertama itu kan kita kosong banget, kita bisa pilih X-nya mau ditaruh di mana aja. Kemudian misalkan kita pilih X-nya itu ditaruh di kiri atas. Nah, terus masuk nih ke min layer. Di min layer itu kan giliran musuh yang jalan tuh berarti. Nah, kemudian di min layer ada giliran musuh jalan. Dia kan pasti akan memilih pilihan yang membuat kita semakin tidak menang atau semakin kalah. Semakin dekat dengan kekalahan. Nah, jadi pilihannya itu ya O-nya tergantung dia mau taruh di mana. Mau ngeblok kita ditaruh di atas tengah, taruh di kanan atas, atau taruh di kiri tengah. Nah, kemudian misal nih,
musuhnya memilih pilih yang ditaruh di atas tengah. Kemudian masuk ke layer max ke yang kedua, artinya kita jalan step kedua. Kan X-nya kita mau milih, kita pasti akan menaruh X yang memaksimalkan nilai kita gitu loh. Yang membuat kita semakin menang. Misal kita bisa taruh di kanan atas, di kiri tengah, atau di tengah-tengah. Nah, misal kita ambil step yang ditaruh di kanan atas. Nah, akan begitu seterusnya, min max, sampailah ke terminal. Nah, terminal ini step apa sih? Terminal ini bagian udah selesai. Namanya seperti terminal atau terminate, yang artinya udah selesai, putus. Tuh bisa teman-teman lihat, pada step terminal itu ada 3 kondisi. Kita kalah alias min 1, seri 0, atau kita menang plus 1. Di situ kita pakai utility ya, dikasih value nilai tanda gitu. Kalau misalkan kita kalah itu berarti O-nya 3 kali dari si musuh. Itu kan min 1. Atau seri itu 0, yang terminalnya itu nggak ada X-nya 3 atau O-nya 3. Kemudian yang utility-nya plus 1 itu yang ada X-nya 3. Jadi gitu ya kira-kira maksudnya pencarian pada yang dimaksud pada slide-slide sebelumnya. Maksudnya komponen basis pengetahuan dalam permainan itu harus menjadi penghasil perpindahan yang masuk akal yang baik. Jadi dia harus menyimpan rules atau aturan yang masuk akal bagi dia, yang membuat dia semakin dekat dengan kemenangan. Dan sebuah fungsi evaluasi statik yang baik. Jadi dia juga harus punya rules yang bisa digunakan untuk mengevaluasi atau menilai dirinya dalam game itu, atau posisi dia itu sedang dalam keadaan mau kalah atau mau menang atau seri. Jadi komponen basis pengetahuan yang baik itu harus terdiri dari dua ini ya. Terdiri dari aturan-aturan yang bisa membuat dia semakin menang dan aturan-aturan yang bisa dia gunakan untuk mengevaluasi atau memperkirakan dirinya. Oke, sekarang partial game 3 for tic-tac-toe. Seperti yang aku jelasin tadi, jadi teman-teman bisa lihat itu Fn nilainya nanti utility-nya bernilai plus 1 jika posisi menang untuk X, min 1 jika untuk O, dan 0 itu untuk kalau posisinya seri ya. Jadi dalam game tree-nya itu harus ada bagian terminalnya ya. Juga jangan lupa aturan rules terminal, kapan gamenya berhenti, dan value akhirnya seperti apa. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis game. Nah, jenis-jenis game sendiri itu kategorinya ada dua ya berarti ya, secara informasi yang bisa diterima atau dan secara penentuannya. Kalau secara penentuan ada deterministic dan chance. Secara informasi yang diterima ada perfect information dan imperfect information. Kita baca dulu di bawahnya. Games with imperfect information, no randomness is involved. Game dengan informasi sempurna, tidak ada acakan yang terlibat. Games with imperfect information, random factor are part of the game. Game dengan informasi yang tidak sempurna, faktor acak adalah bagian dari permainan. Kita lihat. Deterministic dan deterministic itu maksudnya gimana sih, sama chance itu gimana? Deterministic itu tidak sama seperti yang dikatakan no randomness is involved. Jadi semua langkah itu bisa kamu tentuin sesuai dirimu sendiri. Contoh, kayak catur, itu kan kamu bisa tentuin pidakmu mau jalan kemana. Kalau chance itu biasanya yang pakai dadu. Misalkan kayak anak ular tangga atau monopoli itu kan pakai dadu tuh untuk nentuin kamu jalan berapa kali. Jadi itu pakai chance kan, untung-untungan. Terus battleship, kalau nanti coba cari aja di Google, battleship itu kan mainnya giliran itu kayak catur tapi kamu nggak bisa lihat musuhmu ngarahin senjatanya kemana, jadi kamu tinggal taruh bidaknya gitu. Nah, perfect information itu artinya apakah kamu bisa melihat semua informasi yang dimiliki oleh lawanmu. Contoh, kayak catur, kamu kan bisa lihat semua bidak catur lawanmu itu jalan kemana aja. Kalau backgammon dengan monopoli juga kamu bisa lihat pionnya atau bidaknya itu udah jalan sampai mana, tumpukan backgammonnya udah di mana. Kalau imperfect information, kayak battleship, kamu nggak bisa ngelihat musuhmu di sebelah itu posisinya kayak gimana. Nanti kalau masih bingung battleship, coba cari aja battleship game di atau battleship toy di Google. Ntar nanti ngerti. Kemudian contoh lain lagi kayak bridge poker. Kamu kan nggak bisa lihat kartu lawanmu kan. Nah, itulah disebut dengan imperfect information. Jadi beda terbesar adalah antara perfect information dengan imperfect information adalah pada umumnya perfect information kamu bisa mendapatkan semua informasi yang ada di game saat itu.
jalan di mana, jalan berapa, musuhnya udah sampai mana, dan lain-lain. Kalau imperfect adalah kamu nggak bisa melihat posisi lawanmu atau kartunya kayak bridge atau poker. Jadi kita lihat kayak deterministic with perfect information. Jadi dia deterministik, kamu bisa nentuin langkahnya dan semua informasi ada itu kayak catur. Langkah kan bebas ditentuin oleh kita. Kemudian perfect information, kamu bisa lihat musuhmu. Dan contoh chance dan perfect information, itu backgammon dengan monopoli. Kalau main monopoli biasa langkahnya kan ditentuin oleh dadu, makanya chance untung-untungan. Tapi itu perfect information karena kamu bisa lihat musuhmu sampai di mana, duitnya sisa berapa, kartu yang dimiliki apa, dan lain-lain. Battleship, deterministik, kamu bisa nentuin langkahmu, mau pilih yang mana. Tapi kamu nggak bisa lihat bidak musuhmu itu posisi strateginya kayak gimana. Imperfect information dan chance, poker. Ini yang paling susah untuk dibuat rules-nya. Karena dia untung-untungan, kayak waktu ngacak kartu pertama kan untung-untungan. Kemudian juga imperfect, kamu pegang kartu, tahu kartumu, tapi kamu nggak tahu kartu orang lain. Jadi, gitu jenis-jenis game ya. Kemudian kita masuk ke prosedur pencarian minimax dalam permainan. Prosedur pencarian minimax merupakan pencarian depth first, yaitu prosedur pencarian depth limit. Algoritma minimax diusulkan oleh von Neumann dan Morgenstern yang memaksimumkan posisi Anda dan meminimumkan posisi lawan. Di pohon berikut merupakan contoh pencarian satu lapis. Jadi minimax ini mirip yang kayak tadi aku udah jelasin di awal, yang memaksimumkan posisi kita dan meminimumkan posisi lawan. Teknisnya kayak gimana nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ini contohnya pencarian dua lapis. Yang teman-teman bisa lihat ada lapisan maksimum sama minimum. Nanti dari lapisan minimum itu kita ngambil yang kecil dari bawahnya untuk dinaikkan ke yang atas. Yang lapisan maksimum itu sama kayak minimum tapi kita ngambil yang lebih besar. Contohnya nanti ada di slide selanjutnya. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di lapisan minimum itu EFG itu ada 9, min 6 sama 0. Tapi yang diambil adalah min 6. Karena lapisan minimum kan paling kecil. Dari H sama I itu yang diambil min 2. Kalau dari J sama K yang diambil min 4. Nah, terus barulah masuk ke lapisan maksimum. Lapisan maksimum ngambil yang paling gede. Ada min 6, min 2, dan min 4. Jadi ngambilnya min 2 kan. Oleh karena itu, jadi path atau lintasan yang diambil itu jadilah A, C, I. Ini contoh lain lagi. Teman-teman bisa lihat kan ada 3, 12, 8. Yang diambil itu 3. Kemudian 2, 4, 6. Yang diambil 2. 14, 5, dan 2. Yang diambil itu 2. Jadi, ideanya adalah choose move to position with the highest minimum value, best achievable payoff against best play. Ya, goalnya seperti itu. Kita harus meminimalkan orang sambil memaksimalkan kita. Itu ya teman-teman, mudah bukan? Nah, terus di antara 322 yang diambil pada 322 di layer min, itu yang diambil kan udah masuk, udah mau naikin ke max nih. Dinaikin ke max berarti ngambil yang maksimum, yaitu 3. Selanjutnya, alpha beta pruning. Itu penambahan nilai potong alpha beta. Ada dua elemen penting, yaitu nilai batas bawah, yaitu not yang terdapat di lapisan maksimum yang disebut alpha, dan nilai batas atas adalah not di lapisan minimum yang disebut beta. Jadi ini mirip sama minimax, tetapi ada perbedaannya, akan terjadi update dan perbandingan dengan not di atasnya terus. Jadi dia nggak selalu bandingin sama yang setaranya. Nanti teman-teman teknisnya bisa dilihat di slide selanjutnya. Kemudian, untuk alpha beta pruning ini, basic idenya adalah jika Anda memiliki ide yang pasti buruk, jangan luangkan waktu untuk melihat betapa mengerikannya hal itu. Jadi maksudnya adalah di saat kalian melihat kondisi di suatu cabang, dan kalian melihat kondisi itu memang sudah tidak memungkinkan, kalian tidak perlu untuk menghiraukannya, langsung dilewati saja ke step berikutnya. Pada contoh dari pencarian yang ada di kiri, di situ kita lihat yang diinginkan pada maksimum cabangnya adalah lebih dari sama dengan 2. Kemudian pada cabang terkanan itu kondisinya adalah lebih kecil sama dengan 1. Maka karena kita carinya harus yang lebih besar sama dengan 2, dan jika lebih kecil daripada sama dengan 1 itu tidak mungkin menjadi lebih besar sama dengan 2, kita tidak usah menghiraukannya lagi.
Jadi kita tidak perlu untuk melihat node tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penambahan nilai potong alfa beta. Jadi alfa beta planning ini kita bagi lapisannya menjadi lapisan maksimum dan minimum. Di mana di bawah A itu adalah lapisan maksimum, kemudian di bawah B dan C adalah lapisan minimum. Untuk contohnya yaitu lintasan yang akan dipilih adalah lintasan ABD. Pada lintasan ABD ini dibagi lapisan minimumnya yaitu pada cabang B. Nah, pada lapisan minimum ini kita mencari nilai terkecil dari cabang di bawahnya yaitu cabang D dan E. Di mana D dan E ini memiliki nilai D3 dan E5. Maka yang terkecil adalah 3. Jadi pada lapisan minimum B nilainya adalah 3 karena nilai tersebut yang paling kecil. Kemudian pada lapisan maksimumnya yaitu pada cabang A, kita akan mencari nilai yang paling besar. Karena sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai 3, maka pada cabang A harus lebih besar daripada 3 untuk mendapatkan nilai maksimum atau nilai yang paling besar. Selanjutnya kita ada contoh dari simple alpha beta planning. Step pertama yang kita lakukan adalah membagi lapisan untuk lapisan maksimum, minimum, dan lapisan maksimum secara berselingan. Kemudian kita akan melakukan proses pencarian dengan cara seperti depth first search, yaitu melalui cabang paling kiri, kemudian ke kanan. Yang pertama kita akan mencari lapisan minimum dari B, yaitu di mana nilai dari cabang di bawahnya yaitu cabang C dan D adalah 2 dan 7. Maka nilai minimumnya adalah 2 karena 2 lebih kecil daripada 7. Kemudian pada nilai maksimum A, karena kita ingin mencari nilai yang lebih besar dari cabang yang sudah didapatkan yaitu 2, maka kondisi A haruslah lebih besar sama dengan 2. Kemudian kita melakukan pencarian lagi ke cabang kanan yaitu cabang E, di mana cabang E ini adalah lapisan minimum. Maka E melihat nilai di bawahnya yaitu 1 yang di F, maka harus lebih kecil sama dengan 1 untuk mendapatkan nilai E agar yang terkecil. Tapi karena nilai 1 ini sudah lebih kecil daripada 2 dan tidak memungkinkan untuk mencari nilai yang lebih kecil daripada 1 karena nilai sebenarnya yang kita cari adalah nilai lebih besar sama dengan 2. Maka pada cabang G kita tidak menghiraukannya lagi karena sudah pasti di cabang G ini tidak mungkin lebih besar daripada 2. Maka kita dapatkan nilai A, yaitu nilai maksimumnya adalah 2 yang kita sudah dapatkan tadi. Kemudian kita akan masuk ke alpha beta planning. Di sini adalah aturan yang kita gunakan untuk menggunakan metode alpha beta planning. Yang pertama adalah carry alpha and beta values down during search. Maksudnya adalah menurunkan nilai alpha dan beta saat pencarian. Jadi alpha akan dapat diubah hanya saat node bernilai maksimum atau yang terbesar. Kemudian beta hanya dapat diubah hanya saat node bernilai minimum atau yang paling kecil. Kemudian planning sendiri akan terjadi di saat alfanya lebih besar sama dengan beta. Aturan selanjutnya kita memiliki alpha cutoff. Definisinya diberikan node max n, kemudian hentikan pencarian di bawah n, yaitu jangan buat lagi anak n. Jika alpha n lebih besar sama dengan beta n, maka alpha meningkat dan melewati beta dari bawah. Maksudnya adalah pada lapisan max node ini kita akan mencari nilai terbesar dari node yang ada di bawahnya. Kemudian saat alpha
N ini lebih besar sama dengan beta N, maka sudah dapat dipastikan beta N ini tidak dapat menjadi nilai dari max node-nya, maka pencarian dapat langsung dihentikan. Kemudian berkebalikan dengan alpha cutoff, ada beta cutoff, di mana diberikan node min N, hentikan pencarian di bawah N, yaitu jangan buat lagi anak N jika beta N lebih kecil sama dengan alpha N. Beta menurun dan melewati alpha dari atas. Maksudnya adalah pada lapisan min node ini, jika nilai beta lebih kecil daripada alpha N, itu sudah tidak memungkinkan untuk nilai alpha ini menjadi nilai di min node. Maka langsung saja dihentikan pencariannya yang ada kondisi beta di lebih kecil daripada alpha N tersebut. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari penggunaan alpha beta pruning. Pada step pertama kita membagi lapisan menjadi maksimum, minimum, dan maksimum. Selanjutnya pada tahap berikutnya kita menggunakan metode seperti depth first search, yaitu melakukan pencarian dari cabang paling dalam, yaitu dimulai dari cabang terkiri, kemudian nanti dilanjutkan ke cabang kanan. Pada cabang terdalam kita memiliki nilai 4, maka pada lapisan maksimum di atasnya haruslah lebih besar sama dengan 4, karena kita ingin mencari nilai terbesar dari cabang tersebut. Maka kita tetapkan kondisinya harus lebih besar sama dengan 4. Kemudian, karena tadi sudah menetapkan harus lebih besar sama dengan 4, maka pada cabang berikutnya kita cek apakah lebih besar sama dengan 4 atau tidak. Ternyata nilainya adalah 3. Maka kita dapat menetapkan nilai dari lapisan maksimum di cabang tersebut adalah 4. Kemudian naik ke cabang berikutnya pada lapisan minimum. Karena nilai pada cabang sebelumnya yaitu sudah ditetapkan 4, maka nilai minimumnya cabang di atasnya harus lebih kecil daripada 4, karena kita ingin mencari nilai terkecil dari cabang tersebut. Step selanjutnya sama dengan depth first search, kita mulai dari cabang paling kiri. Saat cabang di nilai lapisan minimum sudah mendapatkan kondisi yaitu harus lebih kecil sama dengan 4, kita lihat di cabang bawahnya. Di cabang bawahnya adalah lapisan maksimum, kemudian nilai dari cabang bawahnya lagi adalah 6. Maka karena lapisannya adalah maksimum, haruslah lebih besar daripada 6 untuk mencari nilai terbesar dari cabang tersebut. Tapi karena nilai minimum di atasnya harus lebih kecil daripada 4, dan nilai maksimum di bawahnya adalah lebih besar sama dengan 6, hal itu sudah tidak memungkinkan lagi. Maka kita akan melakukan penghentian pencarian di cabang tersebut. Ya, sementara ini lebih besar sama dengan 6 dimisalkan sebagai F, dan 4 yang di akarnya itu akar parentnya F akan menjadi huruf B. Nah, di sini kita harus tahu alfa dan betanya si F. Nah, alfanya berapa? Kan 6. 6 dapat dari mana? Dari anaknya sendiri. Jadi sementara ini masih 6. Dan betanya 4. Nah, dapat dari mana? Dapat dari orang tuanya, dari parentnya. Parentnya kan menurunkan beta. Kan parentnya itu beta. Nah, diturunkan ke anaknya, ke F. Jadi betanya si F itu juga 4. Nah, berarti kita bandingkan saja apakah beta kurang dari sama dengan alfa. Jika iya, maka akan melakukan prune. Di sini kan berarti 4 kurang dari sama dengan 6. Berarti akan melakukan prune atau tidak menelusuri node lainnya. Nah, karena seperti itu, berarti akan sementara 4 akan ditetapkan sebagai alfa dari huruf A. Nah, lalu selanjutnya akan menelusuri ini anak A yang kedua lebih besar sama dengan 6 dimisalkan sebagai F, dan
kan ini caranya 4 depth first search di akarnya, itu akar parentnya paling bawah dan paling kiri terlebih dahulu huruf B. Nah, di sini dari A ke C harus tahu alfa dan betanya si F, G dan alfanya berapa kan 6. 6 dapat dari mana? Dari anaknya sendiri. G ini sementara masih 6 lebih besar sama dengan betanya 4. Nah, dapat dari mana? Dari orang tuanya menelusuri anaknya A yang satu lagi, yaitu menurunkan beta. Berarti yang kedua kan lebih besar dari ini, caranya diturunkan ke kita pakainya lagi, yaitu 2 yang paling bawah dan paling kiri terlebih dahulu juga 4. Berarti dari A kita bandingkan nilai C dari G akan jadi nilai B, yaitu dari huruf C prun. Di sini kan berarti C sekarang memiliki betanya besar sama dengan dia akan melakukan lalu atau tidak menelusuri alfanya 4. Alfanya 4 itu dari mana? A yang seperti itu orang tuanya, yaitu huruf A itu. Sementara orang tuanya ini caranya kan memiliki first unsur, berarti alfa dari huruf diturunkan pada kiri terlebih dahulu. Jadi si C memiliki dari alfa 4 dan beta sama dengan 6, G misalkan sebagai F dari yaitu berarti kan memenuhi 4 beta kurang dari sama dengan ini itu akar parentnya F besar sama dengan 2, jadi berarti akan melakukan. Nah di sini lalu selanjutnya harus tahu alfa dan betanya si F. Anak alfanya yang tidak perlu ditelusuri lagi. 6 dapat dari mana? Dari anaknya sendiri. Kan ini caranya di huruf C betanya 4 G dapat dari mana dan paling kiri terlebih dahulu dan orang tuanya 2 kan besar dari A C, habis itu dari C kita pakai meneruskan yaitu beta yang paling kiri, yaitu kan parentnya itu besar dari itu lebih besar sama dengan sementaranya G ini nilai besar sama dari huruf A jadi juga nilai beta dari huruf C. Kita bandingkan saja, berarti C sekarang di sini betanya dia ada huruf C D dan huruf H. Berarti ini kan berarti jadi dari A dan huruf A-nya menelusuri D, dari D paling tidak orang tuanya yaitu lalu anaknya yang paling kiri yaitu 5. Jadi sementara H bernilai G dan lebih besar sama dengan pada 5 huruf A-nya, jadi tetap C memiliki di sini saya catat dan lebih besar sama huruf D dan huruf H. Anak lainnya 4, berarti jadi dari A beta besar dari sama dengan menelusuri D sebagai D dan dari huruf H lalu anaknya yang paling kiri dan ini caranya sementara H bernilai jadi lebih besar tidak perlu dari sama kiri terlebih dahulu. Harus tahu alfa dan betanya si F. Di sini saya saja pasti huruf D dan huruf H dari anaknya sendiri. Jadi dari A sekarang alfanya dan betanya si D, huruf C D dari besar sama kain nilai 3 lalu orang tuanya yang paling kiri. Jadi hurufnya di sementara H bernilai menurunkan lebih besar sama dengan 5 itu menjadi nilai beta besar dari di sini C beta lebih besar ada huruf D dan huruf H beta yang paling kiri. Jadi dari A kita bandingkan saja menelusuri D alfa C alfanya 4 G dan anaknya huruf sementara H bernilai alfanya kita lebih besar sama dengan besar menelusuri alfanya 4 akan diturunkan pada di sini harus ditetapi ada C D dan huruf H besar sama dengan beta. Jadi dari A di sini kan dia masuk ada D cara D beta seperti H lalu anaknya H yang paling D terlebih sementara H bernilai beta lebih besar sama F lalu alfanya beta G dan 4 tidak perlu ditelusuri. Di sini saya misalnya berarti ada huruf D dan huruf H kan besar dari A harus tahu alfa dan betanya si F. D lalu D tapi besar lalu ada beta di atas kita pakai nilai kita ya sementara H bernilai dan betanya lebih besar sama dengan dari mana dari orang tua yang lalu di sini saya misalnya bernilai dari huruf D dan huruf H beta jadi dari D dan beta huruf D itu lalu besar beta sekali anaknya tetapi besar sama sementara A bernilai orang tuanya lebih besar sama dengan 5 dari anak dari D di sini saya misalnya ada huruf D dan huruf H betanya terdapat dari A besar dari 4 dari menelusuri D di sini menelusuri berarti lalu anaknya beta dari sementara dari lebih besar sama 5